Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 208. Aqallu ma yujadu utai luwih sithike perkara. Ini saya baca kitabnya ya. Jadi kadang-kadang menunduk itu karena baca kitab. Karena baca kitab di laptop itu tidak mantep bagi saya. Aqallu ma utai luwih sithike perkara yujadu kang den temu. Apa ma fi bukan apa ya. Yujadu den temu fi akhir zaman. Ini sebetulnya ada tambahannya. Aqallu ma yujadu, aqallu ma utai sithike perkara yujadu kang den temu fi ummati, dalam hadis jamu segar ada tambahan fi ummati ing dalam umatku, fi akhir zaman ing dalam akhir zaman. Oh ya, filenya betul tadi ma. Aqallu ma utai sithike perkara yujadu kang den temu apa ma fi ummati ing dalam umatku, fi akhir zaman ing dalam akhir zaman. Iku dirhamun, iku dirham halalun kang halal. Au akhun utawa dulur yo saku kang bisa den percaya apa bihi apa dulur. Rawahu ngriwayatake ngatus sapa Imam Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir dalam kitab tarikhnya. An Ibni Umar saking Ibnu Umar. Jadi Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman kita akan kesulitan untuk mencari dirham yang halal, uang yang halal. Kenapa kok kesulitan ya? Sekarang itu uang yang kita pegang itu kan dikeluarkan dari bank, ya toh? Nah, dari Bank Indonesia. Dan bank itu mesti ada sistem riba dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin kita bisa terlepas dari sistem. Anda mau bikin uang sendiri, mau barter dengan emas, perak, ya sulit toh. Kan gitu kan? Karena itu kita akan kesulitan untuk mencari uang yang halal karena mesti bercampur dengan riba tadi. Karena itu dikatakan bahwasanya ada seorang ahli, saya lupa namanya siapa, itu mengatakan kalau ada orang mengatakan nyimpan duit di bank itu aman, tidak aman. Salah itu. Salahnya di mana? Ketika Anda nyetor duit di bank, disimpan, uang Anda langsung dibelanjakan kemana? Nah, Anda minta lagi sudah uang yang tadi itu sudah tidak ada. Anda diganti dengan uang yang lain yang senilai dengan uang Anda tadi. Nah, apalagi sekarang banyak kasus orang nyimpen duit di bank, kalau cuma 1 juta, 2 juta, berapa juta itu udah hilang. Tapi kalau yang sudah miliaran, entah di bank negeri, entah bank swasta, itu banyak yang hilang. Kemarin kan di Surabaya itu berapa miliar itu ada yang punya deposito hilang itu. Nah, kemudian ada yang di bank manapun itu pun hilang juga. Karena itu kalau Anda punya banyak duit, ya sebaiknya digunakan untuk beli tanah saja seperti Mas Sul ini. Beli tanah, jadikan properti, aman. Kalau masukkan itu kalau cuma sedikit 1 juta, 2 juta tidak hilang, tapi kalau sudah miliaran, itu bisa ngiler petugas banknya, bisa hilang duit Anda. Saya tidak menyalahkan banknya, nyalahkan petugasnya, oknumnya. Gitu loh. Kan kemarin yang baru ramai kan di Surabaya itu. Kalau tidak salah itu ada orang punya deposito berapa miliar, itu ada yang berapa buah padahal itu. Ketika mau dicairkan ternyata tidak bisa, uangnya tidak ada. Nah, yang kasus yang lain ketika dia punya deposito atas nama ayahnya, bapak istri dan anaknya mau mencarikan tidak bisa, kata tidak terdaftar. Aneh toh, suratnya ada, bukunya ada, tapi tidak terdaftar. Karena itu hati-hati yang punya uang banyak, gitu kan? Hatinya gimana? Karena nanti di akhir zaman itu orang sudah tidak peduli, uang itu halal atau haram, yang penting bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, au akhun yusaku bihi, atau saudara. Ini sebetulnya akhun ini tidak harus saudara kandung ya, saudara seiman lah, atau saudara sepergaulan, yusaku bihi, yang bisa dipercaya. Jadi mencari teman yang bisa dipercaya 100% itu sulit sekali. Bahkan seorang raja namanya Hisam bin Muluk, saya lupa itu di atas berapa, karena suruh belajar tuh sekarang itu agak sulit mas. Kok sulit gimana? Ya pertama anaknya tadi mengganggu ngaji, kemudian yang kedua saya itu alhamdulillah
sudah hamil anak yang kedua. Nah, hamil anak sudah mau 6 bulan. Jadi agak repot. Tadi dia belajar aja 6:30 baru belajar tadi. Sambil diganggu sama anak dan lain sebagainya. Jadi suruh mempelajari sejarah seperti dulu sudah tidak bisa lagi. Ya ngajinya sebisanya aja ya. Semampu saja. Gitu kan. Jadi Hisam bin Mulk itu mengatakan, saya ini sudah dapat berbagai macam kenikmatan yang ada di dunia ini. Tidak pernah saya tidak mendapatkan kenikmatan kecuali satu. Saya tidak punya teman yang sejati. Teman yang bisa dipercaya. Oh, ini raja. Dia tidak punya teman yang bisa dipercaya. Nah, karena itu di akhir zaman itu mencari orang yang dipercaya bisa diamani itu sulit sekali. Karena itu saya itu takut sekali kalau dipasrai masalah duit. Nah, kenapa kalau dipasrai masalah duit saya takut sekali? Oh, kadang-kadang ya namanya saya ini wira swasta ya, jualan. Kadang kalau pegang duit itu kan udah sengaja ya, nanti butuh pakai kulaan. Nah, repot. Nah, dulu saya pernah pegang keuangan dunia, ya akhirnya tambel terus. Nah, gitu loh. Tambel enggak. Makanya saya enggak mau lagi kan gitu kan. Nah, di masjid tuh saya enggak mau juga pegang masalah duit, tak pesahkan orang lain lah. Nah, pokoknya saya cuma tahu angkanya, yang penting saya enggak bawa duit gitu. Ngiler nanti. Nah, kalau duit jutaan tuh ngiler saya. Ya, saya tidak menyalahkan kalau kemudian di berita ada kiai ini korupsi sekian ratus juta. Oh, kalau cuma 1 juta, 2 juta itu enggak tergoda. Coba Mas Rusan dikasih duit berapa ratus juta depannya. Ngiler. Kan gitu kan? Nah, ngiler. Nah, maka iman kita itu tidak sekuat orang-orang zaman dahulu. Nah, jadi hati-hati. Masalah duit ya. Kita kembali lagi. Karena itu ada seorang ulama namanya siapa ini? Roja bin Haywah mengatakan memberikan tip untuk berteman. Jadi ada kata-kata gini. Man la yu'akhi illa man aiba fihi qalla sadiquhu. Orang yang tidak mau berteman kecuali dengan orang yang tidak punya cacat, nanti temannya sedikit sekali. Karena manusia itu mesti punya cacat. Sehebat apapun orang itu mesti punya cacat. Kan gitu, Pak. Contohnya ya, ini saya cuma memberikan contoh saja lah. Contoh saja Imam Nasai. Imam Nasai itu luar biasa hebat, ahli hadis dan lain sebagainya. Cuma punya kelemahan. Apa kelemahannya itu? Dia itu suka berjima sama wanita. Istrinya sendiri tapi loh ya. Itu kelemahannya di itu. Setiap orang hebat apapun punya kelemahan. Kan gitu kan. Utsman bin Affan. Beliau itu ulama, sahabat yang luar biasa. Dermawan dan sebagainya. Tapi juga punya kelemahan. Kelemahannya kalah sama keluarganya. Akhirnya kemudian di pemerintahan keduanya terjadilah nepotisme. Beliau mengangkat saudara-saudara keluarganya jadi gubernur-gubernur. Nah ini jadi tiap orang tuh sehebat apapun tuh mesti punya kelemahan. Punya kelemahan. Jadi satu cerita itu tidak menjelek-jelekan. Saya cuma menceritakan bahwasanya sehebat apapun orang itu mesti punya kelemahan. Kalau kita tidak mau berteman dengan orang yang tidak punya cacat, ya kita tidak punya teman akhirnya. Tidak punya teman. Salah satu karunia Allah yang luar biasa, yang paling hebat tuh Allah tuh menutupi cacat kita, aib kita. Jadi yang dilihat orang itu yang baik-baik. Mas Uluk, Mas Rusan, lihat saya itu baik-baik saja. Padahal banyak cacatnya. Banyak kekurangannya. Cuma Anda tidak tahu. Untung ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu kan? Coba tidak ditutupi. Anda tidak mau teman-temanan sama saya. Gitu loh. Jadi tidak mau ngaji sama saya. Jadi beliau mengatakan orang yang tidak mau berteman kecuali dengan orang yang tidak punya cacat, maka temannya akan sedikit. Kemudian tip yang kedua, waman lam yaruddu min sodiki illa bil ikhlas lauda masuk itu. Orang yang tidak rela akan gampangannya keusilan, akan kalau bahasa kasarnya itu kebrengsekan temannya. Maka dia itu mesti marah-marah terus. Maka kalau berteman tuh harus ikhlas. Ikhlas itu gimana? Temennya ngomong kasar, ya kita ikhlas, terima aja. Temennya misalkan nyalai kita, ya dibiarkan saja. Gitu loh. Karena itu, ini kalau orang itu bisa
Mati Kang ya. Iya, suaranya hilang. Ah, ya. Hilang Pak Farid. Nge-freeze. Nah, ini. Oh, videonya kejeda ya. Tapi ya, nyambung ya. Nyambung Pak Farid. Suaranya kok kanan. Suaranya malah di stop. Nah, Sudah ini. Oke. putus tadi. Ya. Kamu Iya Pak. saya Lanjut. yang putus. Iya. Ya, kita kembali lagi. Jadi orang itu kalau berteman tuh salah satu syaratnya itu ikhlas. Jadi temennya mau ngusulin, mau jahilin, mau ngasarin kita ya kalau kita ikhlas ya insya Allah itu jadi orang yang enjoy, tidak gampang marah. Kemudian yang terakhir, waman ataba ikhwanahu ala kulli dambin kasura aduhu. Kalau ada orang kok temennya berbuat jelek, berbuat sesuatu langsung dicela, langsung dipaido, ya musuhnya akan jadi banyak. Yang asalnya teman akan jadi musuh. Nah, karena itu kemarin yang kejadian viral ada seorang petugas pegawai air minum yang memutilasi bosnya. Nah, ya toh, di mana daerah mana saya lupa itu. Itu gara-gara apa? Gara-gara bosnya itu suka marah-marah, suka caci maki, suka mukul dia. Akhirnya dimutilasi kepalanya sama tangannya. Kenapa? Ketika ditanya kenapa dimutilasi kok dua itu? Tangannya tuh sering mukul saya. Kalau kepalanya, loh, mulutnya tuh sering caci maki saya. Tapi kalau saya potong mulutnya itu sulit. Akhirnya tak potong kepalanya. Loh, ini orang yang suka mencela, mencaci maki temannya itu akan banyak musuhnya. Jadi hati-hati ya. Nah, Rawahu riwayat sapa Ibnu As-Sakir As-Sakir an Ibni Umar saking Ibnu Umar. Sayangnya hadisnya adalah hadis yang